Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 4-7 yang berbunyi, "Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ada sukacita di surga bila seorang bertobat. Di dalam nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan dan mengajak kita semua umat miliknya melalui suatu perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana gembala atau pemilik domba sungguh-sungguh berusaha untuk menemukan seekor dombanya yang hilang tersebut sampai diketemukan. Setelah dia menemukannya, maka dia akan mengungkapkan sukacitanya itu dengan mengadakan ungkapan rasa syukur bersama dengan mengundang anggota keluarga, sahabat-sahabat, dan para tetangganya. Hal ini merupakan gambaran kasih sayang Tuhan Allah Bapa di surga itu sendiri yang selalu rindu terhadap semua umatnya supaya hidupnya itu semua mendapat keselamatan yang kekal kelak di surga sifatnya. Apabila ada umatnya yang berdosa mau meninggalkan Tuhan ibarat domba yang hilang, maka Tuhan Allah Bapa terus berusaha mencarinya dengan Roh Kudus, terus menerangi hati, akal, dan pikirannya, dan Tuhan Yesus pasti juga mengirimkan hamba-hambanya untuk mengingatkan akan setiap pribadi umat manusia tersebut agar mereka mau menyadari akan segala dosa kesalahannya, lalu mereka mau bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus supaya kembali dapat berkumpul bersama-sama domba-domba Allah Bapa kita lainnya untuk beroleh keselamatan kekal di surga. Dan Bapa sungguh-sungguh pasti bersukacita bersama-sama para malaikatnya di surga apabila ada umatnya yang mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa kesalahannya itu. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak bagi setiap pribadi kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar di dalam hidup yang sedang kita lakukan dan alami ini tetap harus selalu memohon bimbingan dan mengandalkan seutuhnya pertolongan Roh Kudus agar oleh kuat kuasanya kita dapat memperlakukan hidup kudus di dalam naungan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, hendaknya kita mau mendoakan dan membantu untuk menyadarkan saudara-saudara kita, terlebih-lebih anggota keluarga kita sendiri yang apabila ada indikasi bahwa hidupnya cenderung untuk meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, hidup yang hanya mau mengikuti keinginan daging dirinya sendiri itu. Di dalam doa yang kita berlakukan, kiranya selalu memohon Roh Kudus menggerakkan hati, akal, dan pikiran mereka supaya mereka mau menyadari akan segala dosa kesalahannya, lalu mereka mau metanoia, mau bertobat dan kembali mengimani, mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, tidak ada yang lain. Oleh karena menurut apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus,
bahwa setiap ada saudara-saudara kita bersama umat manusia yang mau bertobat, maka ia akan disambut sukacita di surga, dan Tuhan Yesus tidak akan mengingat-ingat lagi akan adanya dosa-dosa kesalahan umat yang mau bertobat hanya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, maka ingatlah akan firman Tuhan seperti yang ditulis pada Mazmur 103 ayat 12 dan 13 ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan sekaligus mengingatkan, menyadarkan kami agar kami senantiasa mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana-Mu, untuk membuat orang yang dalam keadaan terhilang, dalam keadaan meninggalkan iman percayanya kepada Kristus itu beralih kepada yang lain, supaya mereka boleh bertobat kepadamu kembali untuk sungguh-sungguh beriman percaya dengan kuat dan teguh hanya kepadamu Bapa. Kini kami serahkan seluruh pergumulan yang kami hadapi. Kami kadangkala tidak bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya memberontak kepadamu. Oleh sebab itu, mohon kiranya kami disadarkan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami tetap bertahan di dalam hanya mau beriman kepada satu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dibimbing ke arah hidup yang benar-benar penuh penyerahan diri hanya kepadamu. Sambut apalah harapan dan doa kami ini, terlebih juga ketika kami sedang masih dan terus kami rasakan mengalami gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang tidak bisa kami ingkari, bahwa hal itu juga penyebabnya adalah diri kami sendiri yang sering dicobai oleh keinginan hati kami sendiri. Oleh sebab itu ampuni dosa kesalahan kami Bapa, supaya kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.